Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Keciboku Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah pelaku pesugihan di Gunung Kemukus yang dikutuk jadi batu. Hari ini setelah lebih dari 5 tahun harus mendekam di sekotak kamar tanpa pertukaran udara yang memadai, Jimbon resmi keluar dari penjara. Ia mengembuskan napas lega setelah keluar dari gerbang tahanan. Lama tidak mencicipi kebebasan, Jimbon hanya berharap nasib baik datang kepadanya. Tapi nyatanya identitas seorang mantan narapidana tak lantas membuatnya disambut baik oleh masyarakat. Jimbon yang sebatang kara dicemooh sana-sini karena catatan kriminalnya. Jimbon juga sulit mencari pekerjaan, terlebih sejak orang tuanya tidak mengakui sebagai anak karena perbuatannya itu. Ia tidak bisa meminta tolong kepada siapapun untuk membantunya saat ini. Jimbon berada di ujung jalan. Hingga suatu malam ketika ia sedang merokok untuk melepas beban, ia bertemu seseorang yang tidak dikenal. Pria itu berpakaian necis dan memakai kacamata hitam. Dari kejauhan pria itu mengamati Jimbon yang merokok sendirian di emperan toko yang sudah tutup. Tak lama kemudian pria itu berjalan mendekati Jimbon. "Hei, kamu sedang bingung ya? Aku punya solusi kalau kamu mau," kata pria itu sambil menyalakan rokoknya. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Jimbon heran. "Hanya keahlianku saja." Pria itu menghisap rokoknya sebentar, lalu melanjutkan. "Kamu harus melakukan pesugihan. Nanti kamu bisa kaya dan dapat bonus bisa tidur dengan wanita cantik," kata pria itu sambil mengedipkan sebelah matanya. Jimbon merasa tertarik. Dia juga sudah jengah hidup dalam keadaan seperti ini. "Bagaimana caranya?" tanyanya. "Datang saja ke makam Pangeran Samudro yang terletak di Gunung Kemukus. Di sana cari seseorang wanita dan bersetubuhlah di alam terbuka. Kamu harus melakukan ini selama 7 kali berturut-turut di malam pon dalam kurun waktu 35 hari. Lakukanlah secara rutin. Jika saja kamu berhenti melakukan ritual itu, kamu akan menerima konsekuensinya," jelas pria itu. Syarat yang mudah, pikir Jimbon. Ia setuju dengan ide tersebut dan bergegas melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus. Area itu ternyata dibadati orang beberapa hari yang lalu. Jimbon sudah sampai di makam Pangeran Samudro. Namun ia menunggu sampai malam pun datang untuk dapat melakukan ritual tersebut. Tak disangka ternyata pada malam itu banyak peziarah yang berdatangan. Lebih tepatnya Jimbon baru tahu kalau dia harus melakukan ritual itu bersamaan dengan yang lain. Jimbon masih perlu melakukan satu hal, mencari pasangan untuk melakukan ritual tersebut. Dari peziarah yang datang, belum ada yang menarik perhatiannya. Hingga akhirnya ada seorang wanita cantik mendekati Jimbon. "Mas, di sini kamu mau melakukan itu ya?" tanya wanita itu malu-malu. Jimbon malah perlahan memperhatikan wanita itu dari atas sampai bawah. Lumayan, pikirnya. Wanita itu sepertinya sudah berkeluarga. Dandanannya yang menor dan pilihan bajunya bermotif bunga-bunga mengatakan demikian. Jimbon kemudian mengangguk. Saat malam datang, ritual itu dilaksanakan. Jimbon dengan wanita berkeluarga itu membuka baju di depan umum. Tak ada kata malu bagi mereka karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Malam itu adalah malam pertama Jimbon melakukan pesta seks. Sudah hampir setengah jalan melakukan pesugihan, Jimbon berangsur menemukan uang yang berlimpah di tasnya. Bukan main-main, uang itu terkumpul hingga ratusan juta. Jimbon senang bukan kepalang. Akhirnya dia tidak jadi gelandangan lagi. Hari itu juga setelah beberapa minggu menetap di daerah sekitar makam, Jimbon memutuskan untuk mencari udara segar. Ia berjalan ke kota terdekat untuk membeli baju dan tas baru. Sudah lama tidak merasakan masakan enak. Jimbon juga berinisiatif untuk membeli makanan di restoran. Sesampainya di kota, Jimbon memasuki sebuah mal untuk membeli keperluan. Setelah terlihat rapi dengan baju barunya, ia mencari restoran mahal untuk mencoba memakan makanan orang kaya.
Sampainya di restoran, ia diperlakukan bak orang kaya sungguhan. Dituangkan air putih hingga dilayani anggur merah saat makan. Jimbon dibuat merinding oleh sentuhan tangan pelayan yang melayaninya. Mereka saling bertemu tatap. Jimbon mengerti tatapan itu. Akhirnya Jimbon menunggu sampai restoran itu tutup. Ia menyewa hotel bintang 5 terdekat untuk mengajak tidur pelayan tadi. Mudah saja bagi Jimbon untuk melakukan hal itu karena sekarang uang bukan lagi masalah bagi Jimbon. Setelah peristiwa itu, Jimbon memutuskan menetap di kota. Ia membeli apartemen mahal di sebuah kawasan elit. Dia juga membeli sebuah mobil sport mahal. Tiap malam ia minum anggur mahal. Tiap hari dia makan di restoran. Tiap hari pula ia mengajak satu persatu wanita ke kota itu ke apartemennya untuk bersenang-senang. Jimbon sudah lupa ritual persugihannya. Kalau bisa dapat sesuai apa yang aku mau ke kota ini, mengapa aku harus susah-susah payah mendaki gunung untuk mencari perempuan, pikir Jimbon. Suatu hari ada laporan yang masuk ke kepolisian. Ada seorang wanita di kota itu yang hilang. Teman yang melapor itu mengatakan bahwa teman wanitanya terakhir mengatakan dia mengunjungi apartemen seorang pria di kawasan elit. Polisi kemudian memeriksa CCTV di satu-satunya apartemen elit di kota itu. Ternyata teman wanita yang dilaporkan hilang itu terakhir terlihat memasuki kamar milik Jimbon. Polisi bergegas memeriksa kamar Jimbon itu. Tapi polisi tidak mendapatkan jawaban saat berusaha menggedor-gedor pintu kamar Jimbon. Akhirnya karena ditakutkan wanita itu diculik, polisi akhirnya meminta pihak apartemen untuk membuka pintu itu. Angkat tangan, teriak polisi. Tapi tetap saja tidak ada yang menyahut. Polisi terkejut mendapat dua sosok kaku yang hampir seperti batu terlihat seperti sedang bersetubuh di atas kasur. Mereka tidak tahu. Wanita itu jadi imbas perbuatan Jimbon karena berhenti melakukan pesugihan. Sekian, satu pesan yang bisa diambil. Janganlah menilai orang seperti Jimbon ini di dalam dunia nyata melakukan pesugihan. Bisa saja dia melakukan usaha kerasnya. Ini hanya sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.